Protein adalah suatu polipeptida yang memiliki peran sangat penting dalam tubuh manusia. Protein terdiri dari asam amino hasil translasi pada sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Sintesis protein tergambar dalam dogma sentral. Di dalam dogma sentral terdapat dua panah, yang artinya sintesis protein melibatkan dua tahapan. Dari DNA ke RNA disebut tahap transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Dari RNA ke protein disebut tahap translasi, yaitu proses penerjemahan RNA tertentu menjadi protein. Yuk simak pembahasan lebih lanjutnya. Komponen-komponen yang ada pada tahap transkripsi diantaranya yaitu yang pertama ada inti sel atau nukleus yang merupakan tempat terjadinya transkripsi. Lalu yang kedua ada enzim RNA polimerase yang berperan dalam pembentukan dan pemanjangan rantai mRNA atau RNAD. Enzim ini akan membentuk mRNA pada untai DNA 3' ke 5' untuk membentuk rantai mRNA dari arah 5' ke 3'. Lalu yang ketiga yaitu ada DNA template atau sense yang digunakan sebagai cetakan atau template untuk membentuk mRNA atau RNAD. Pada tahap transkripsi, dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase akan menempel pada daerah promoter, yaitu daerah yang berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. DNA yang digunakan sebagai cetakan adalah DNA template atau sense. Dan RNA polimerase membuka untaian ganda DNA. Lalu tahap yang kedua yaitu elongasi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase akan menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5' ke 3' sesuai dengan pasangan basa nitrogen pada DNA template. Guanin pada DNA dipasangkan dengan sitosin pada RNA, sitosin pada DNA dipasangkan dengan guanin pada RNA, timin pada DNA dipasangkan dengan adenin pada RNA, dan adenin pada DNA dipasangkan dengan urasil pada RNA, sehingga terjadi pemanjangan RNA. Lalu, tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator, yaitu daerah yang memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali. Kemudian, RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA yang menjadi cetakan. Nah, mRNA ini adalah RNA yang mengandung kode genetik atau kodon. Kodon pada RNA mengkode suatu asam amino. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Komponen-komponen yang ada pada tahap translasi, diantaranya yaitu yang pertama ribosom. Ribosom merupakan organel yang berperan sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom tersusun atas rRNA atau RNA ribosomal dan protein yang akan membentuk dua subunit ribosom, yaitu ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Terdapat 3 daerah atau 3 sisi pada ribosom. Di antaranya, sisi A atau aminoacyl site, sisi di mana tRNA masuk. Sisi P atau peptidyl site, tempat terbentuknya rantai polipeptida. Dan sisi E atau exit site, sisi di mana tRNA keluar dari ribosom. Lalu yang kedua, mRNA atau RNA messenger.
mRNA mengandung kode genetik yang nantinya akan diterjemahkan menjadi asam amino, kecuali start codon dan stop codon. Start codon adalah sinyal untuk memulai translasi, yaitu AUG. Stop codon adalah sinyal berakhirnya proses sintesis protein, yaitu UAA, UGA, dan UAG. Dan yang terakhir, tRNA. tRNA berfungsi mentransferkan atau membawa asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA. Sama seperti tahap transkripsi, tahap translasi juga dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom subunit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Kemudian, ribosom subunit besar akan menempel pada ribosom subunit kecil. Sementara itu, tRNA antikodon UAC membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG pada sisi P. tRNA berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom subunit besar untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya, tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang ada di mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino oleh tRNA. Mulanya, setelah tRNA baru membawa asam amino baru, asam amino metionin di sisi P akan lepas dan berikatan dengan asam amino baru pada sisi A. Selanjutnya, ribosom akan mentranslokasikan bersamaan dengan tRNA yang mengandung 2 asam amino di sisi A ke sisi P, dan tRNA yang kosong di sisi P akan keluar melalui sisi E. Selama elongasi berlangsung, tRNA yang lain akan membawa asam amino baru sesuai kodon. Hal ini terus berlangsung sehingga membuat rantai polipeptida semakin panjang dan berakhir pada stop kodon. Lalu terakhir, tahap terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu stop kodon, UAA atau UGA atau UAG, melekat pada ribosom di sisi A. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, begitu juga tRNA-nya, yang disebabkan karena penempelan release faktor, yang membuat molekul air bertambah dan menyebabkan pecahnya ikatan polipeptida. Kemudian adanya GTP menyebabkan komponen translasi yang tersisa akan terpisah satu sama lain. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi.